Oke, siap. Kita buka dulu ya caranya. Oke, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Boleh ya semuanya. chat ini aja di chat room. Oke, ini kita opening dulu seperti biasa. Halo semuanya. Bentar, aku bukain dulu. Halo Kak. Oke, masih videonya mati. Karena nanti kita akan ada sesi foto online, seminar online, sesi fotonya juga online. Jadi nyalain aja videonya, it's okay. Oke. Suaraku jelas gak teman-teman, Mas Wikal? Jelas, Kalau dari aku jelas. Kalau dari aku jelas, nggak tahu dari teman-teman mungkin. Cukup Coba jelas, di kolom komentar ya, ada yang nggak jelas. Jelas. Atau Okay. ngomong by voice aja, it's okay. Oke. Siap, thank you. Nah, sebelum kita mulai perkenalan dulu UXID, aku mau announce dulu nih. Buat pertanyaan, udah tahu kan ya? Harus nanya di mana? Nanti linknya aku coba kirim deh. Buat yang belum tahu ya, aku itu kalau bisa jangan anonim ya. Nama terbaik berdasarkan voting ataupun menurut saya dan teman-teman Kodeks yang pertanyaan yang bagus itu akan langsung dijawab sama materi. Oke, jadi buat yang mau nanya langsung di link ini dari sekarang boleh, biar nanti ketika sesi pertanyaan jawab kita nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang nanti ada pertanyaannya aja, pertanyaan temannya nanti biar langsung dijawab sama Mas Kafit langsung seperti itu. Oke, Mas emang nggak muncul videonya ya? Nggak muncul gimana ya maksudnya? Ini. Oke, kalau udah aku share screen dulu ya. Untuk kenalan dulu. Bentar. Oke. Sip, kelihatan untuk share screen dari saya? Ya, kelihatan Kak, ada. Harusnya udah ya. Mas Wikal. Kelihatan ya? Ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita malam. sebelum masuk materi ya, kita akan pemanasan dulu nih, kenalan sama UXID Bandung. Siapa sih yang baru tahu UXID Bandung nih by the way? Atau yang baru pertama kali ikut event UXID Bandung? Pengen tahu dong? Oh, saya Coba Kak. ngomong aja, it's okay. Gua sih. Saya. Oh, banyak ya? Iya. Ya, Kak. Banyak ya? Berkesempatan. Saya. Terima kasih. Ada yang dari ini nggak? Dari luar Jawa Barat ada nggak? Pengen tahu dulu. Jakarta nih ada. Makassar hadir. Bekasi ada Bekasi. Makassar. Oh, Di Tegal. Makassar, I see. Very Saya appreciate. kebetulan lagi terjebak di Bekasi nih, lockdown. Semoga semua teman-teman di sini sehat selalu ya dan terhindar dari virus. Oke, kita langsung aja kenalan. Buat teman-teman yang belum tahu UXID Bandung, UXID Bandung itu tuh merupakan salah satu chapter dari komunitas UXID yang mewadahi penggiat user experience khususnya di Bandung. Jadi UXID ini tuh awalnya mulainya di Jakarta. Ya memang salah satu foundernya adalah Boris Hasian. Ya memang sekarang beliau saat ini kalau nggak salah sudah di Gojek ya sebagai lead design entah itu bagian UX ataupun produk. Pokoknya salah satu founder dari UXID itu adalah Mas Boris Hasian. Jadi teman-teman bisa lihat di uxid.org ataupun di LinkedIn Boris Hasian itu siapa sih, ntar teman-teman cek aja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi program utama dari UXID Bandung nih teman-teman ya, udah banyak banget program-program yang udah kita adain. Salah satunya tipe-tipe programnya ada monthly meeting, ada monthly meetup. Monthly meetup ini kegiatan bulanan yang kita sering adakan sesuai dengan UX research. Ya udah kita coba bukan UX research semua. Buat teman-teman yang lagi nggak ini, lagi nggak nanya pertanyaan, coba di mute dulu. Takutnya ada suara yang masuk biar yang lain nyaman semua. Oke, lanjut. Poin kedua adalah UXID hands-on workshop. Nah, sesuai dengan namanya, kegiatannya itu lebih ke praktikum ya, praktek langsung. Contohnya event yang sebelumnya kita pernah ngadain sama Gojek kayak gitu dan yang lain-lainnya, ataupun sama Dribble kerjasamanya, ngadain secara workshop
kegiatan langsung praktik lah seperti itu, tidak hanya sekedar seminar aja. Dan yang ketiga ada UXID Gas to Campus. Nah, buat teman-teman nih yang kampusnya di Bandung dan di luar Bandung itu bisa, yang pengen kerja sama dengan UXID, jadi kalau nggak salah kita nggak akan ngebatasin sih, entah itu di Bandung atau di luar Bandung, yang pengen kerja sama UXID itu bisa langsung bikin event di kampus kalian. Kayak gitu. Pokoknya kita ngadain eventnya di kampus tercinta kalian lah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sedang kuliah, mau kerja sama dengan kami terbuka banget. Lalu tak luput dari tim internal, jadi buat teman-teman internal yang pengurus ataupun volunteer dari komunitas kami, kita juga ada UXID volunteer sharing. Selain kita sharing ke orang general di luar dari komunitas, kita juga sharing ke tim inti volunteer, karena kita pengen selain di luar komunitas, tim pengurus juga dapat ilmu gitu. Seperti ini balance lah, ngasih ilmu keluar dan ngasih ilmu juga ke dalam, seperti itu. Ada internal session workshop sama aja, tapi tim internal. Dan yang terakhir adalah UX in discussion. Dan ini nanti akan kita adakan. Dan ini acaranya lebih santai sih, nggak kayak acara seminar, tapi lebih ke kayak kayak meet up di salah satu kafe mungkin, seperti UX in discussion. Discuss yang lebih ringan lah, tapi seputar UX. Tapi tetap dengan pakarnya, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada foto-foto kegiatan, dan mungkin nanti bisa ditampilkan lebih banyak lagi ya Mas Evan ya. Foto-fotonya karena banyak banget, dan buat teman-teman yang belum tahu, silakan cek Instagram kita. Lanjut. Nah, apa sih manfaatnya teman-teman yang mau gabung di UXID Bandung? Ya, ini salah satunya aja, sebenarnya banyak banget. Salah satunya bisa belajar lebih banyak tentang UX, karena memang di komunitasnya itu sendiri, karena kita ada WhatsApp group, ada Telegram, ada Slack juga, ada Facebook grupnya juga. Jadi itu banyak banget UX designer yang udah pro, yang udah pokoknya udah yang udah expert di bidangnya, itu banyak di grup itu. Jadi kalian bebas bertanya melalui grup itu. Jadi bisa dimanfaatin lah komunitas itu menjadi untuk ajang belajar lebih banyak tentang UX. Yang kedua, tentang kolaborasi dengan disiplin yang lain. Yang ketiga, ada berbagi pengalaman di bidang UX, tanya jawab. Kalian mungkin dari komunitas ketemu project, dari komunitas kalian dapat kerja, dari komunitas kalian punya startup, apapun itu bisa aja terjadi. Dan yang terakhir, menambah relasi dengan banyak orang, termasuk para expert di bidang UX tentunya. Seperti itu. Banyak banget ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah di luar acara ini, karena malam ini kita akan fokus ke materi yang akan nanti di-sharing sama Mas Khalfid sendiri. Lanjut. Nah, itu aja sih paling perkenalan dari UXID Bandung. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih dekat, silakan kunjungin uxid.org/network. Buat yang pengen gabung di volunteer, kami sangat menunggu sekali kehadiran kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow kami di UXID BDG. Seperti itu. Chapter Bandung ya, teman-teman ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai sharing? Tapi sebelum sharing, aku mau ini dulu ya. Kenalin dulu Kodeks nih. Kenalan dulu sama tim Kodeks seperti apa. Boleh nggak yang bukan host dan narasumber di-mute dulu audio? Boleh. Sip. Udah ya, udah aku ini ya. Oke. Cukup ya kenalin UXID, nanti sisanya akan kita diskusi lebih lanjut setelah acara untuk nanya-nanya lebih dalam tentang komunitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kenalan dulu nih teman-teman sama tim Kodeks. Dan kita juga ada info quiz nih dari tim Kodeksnya seperti apa. Monggo. Halo, tes. Jelas suara Halo. saya, Mas Fikal? Coba aku japri dulu ya. Oke. Bari ini ya? Iya, betul. Oke, silakan Bari ini. Mangga. Oke. Semoga suara saya jelas ya, teman-teman semua. Saya izin share screen dulu. Kalau tadi udah kenalan sama UXID Bandung, nah mungkin di antara teman-teman juga kepo nih ya, kira-kira apa sih Kodeks, kok ada powered by Telkom Indonesia gitu ya. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari UXID Bandung atas kolaborasinya. Akhirnya malam ini kita bisa sama-sama bergabung gitu ya di webinar ini. Nah, sebenarnya apa sih Kodeks powered by Telkom Indonesia gitu?
Jadi kita adalah special team di bawah Departemen Digital and Next Business dari Telkom Indonesia yang tugasnya itu memanage digital talent cycle. Jadi kita ngurusin nih digital talent mulai dari recruiting, terus mereka onboard sampai akhirnya mereka bekerja dan menjadi bagian dari Telkom Indonesia, khususnya di bagian digital. Jadi fokus dari Codex itu adalah gimana caranya kita serve good quality people atau talent dan membangun digital service dan juga mentransformasikan dari Telkom Indonesia yang saat ini dari telco company untuk bertransformasi jadi digital telco company. Nah, Codex sendiri ini punya misi teman-teman buat menurture atau memanage digital talent melalui amazing talent experience. Jadi kita tuh tugasnya mulai dari recruiting tadi terus sampai mereka dapat personal development gitu dari digital talent yang bergabung di Telkom Indonesia. Buat teman-teman yang masih penasaran sebenarnya apa sih Codex, terus kok ada powered by Telkom Indonesia juga bisa connect bersama kita, follow di @codex.telkom, kemudian juga bisa lihat di website kita di codex.works, di Twitter ada di codex_telkom, di YouTube ada di Codex Telkom Indonesia, di LinkedIn juga ada di Codex Telkom, dan di Medium kita juga banyak share tulisan-tulisan, ada di mediumnya Codex Stories. Gitu Mas Wikal, untuk perkenalan dari Codex gitu. Nah sekalian juga, mumpung saat ini Codex juga lagi hiring buat Telkom Indonesia, di sini saya pengen share untuk lowongan apa aja sih yang lagi dibuka di Codex gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman yang passion banget nih di digital, bisa aja langsung buka linknya di join.codex.works. Kita buka banyak sekali lowongan, mulai dari UI designer, UX designer, front-end developer, back-end developer, dan lain-lain. Boleh juga kalau mau di screenshot gitu ya. Gampang banget di linknya join.codex.works. Nah, biar teman-teman nih udah banyak juga yang join kan ya, lebih dari 100 orang gitu. Makin semangat lagi ikut webinarnya, kita juga ada informasi kuis. Kuisnya namanya Share and Win. Cara ikutnya pun gampang gitu ya. Kita bakal ada 300 total hadiah 350.000 berupa saldo link aja. Dan itu akan diberikan kepada 2 pemenang di Instagram, 2 pemenang di Twitter, kemudian nanti di akhir webinar kita akan umumin 3 pertanyaan terbaik gitu. Nah untuk yang di Instagram dan di Twitter, mekanismenya gini teman-teman, gampang banget, tinggal follow akun Instagram dari codex.telkom, kemudian kita nanti setelah webinar berlangsung akan post quote atau kutipan dari webinar ini. Nah teman-teman tinggal reshare aja nih postingan dari Codex, terus di-mention dengan hashtag UXID Bandung X Codex dan mention di @codex.telkom. Jadi tinggal reshare postingan dari Codex aja buat dapat hadiah. Terus juga sama di Twitternya, tinggal follow akun @codex_telkom, terus di retweet postingan kutipan dari Codex yang akan di-share setelah webinar berlangsung. Nah, postingnya itu bisa dari nanti setelah webinar ini sampai besok di jam 4 sore. Itu sih Mas Wikal, perkenalan dari Codex dan juga informasi kuis buat teman-teman yang udah join di webinar malam hari ini. Enjoy the webinar. Terima kasih Mas Wikal. Thank you Mbak Rini. Oke, sebelum kita masuk ya, masuk ke Mas Kafid, kayak Mas Kafid udah nggak sabar banget nih. Jadi aku ingetin lagi, akan tanya jawab udah mulai ditanyakan di link yang tadi aku kirim di chat ya. Aku kirim lagi deh biar ini buat yang belum tahu mungkin. Nah itu linknya di Zoom group chat udah aku kirim. Dan silakan tanyakan pertanyaan ketika Mas Kafid sedang membawakan materi. Itu aja sih. Oke, enjoy ya, enjoy. Dan semoga kalian jaringan Mas Kafidnya juga lancar. Semoga lancar ke depannya. Thank you. Silakan Mas Kafid, waktu dan Zoom-nya dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Wikal. Oke, selamat malam teman-teman UXID Bandung dan ataupun teman-teman yang dari luar Bandung yang sudah meluangkan waktunya untuk
mengikuti webinar ini. Oke, saya share screen. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan coba sharing tentang kickstart your career journey in UI, UX and product design. Jadi malam kali ini saya coba share sebenarnya kebutuhan untuk menjadi seorang, gimana sih caranya memulai karir di ranah UI UX atau product design, terus sebenarnya skill apa aja yang relevan ketika kita berkarir di UI UX dan product design. Mungkin untuk relevan skill-nya di malam kali ini saya mungkin coba akan lebih ngebahas ke soft skill-nya. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Hafid. Saya nama lengkapnya Muhammad Hafid Salafuddin. Sekarang sedang berkontribusi untuk tim produk di Codex. Untuk background formal pendidikan, saya dulu kuliah di IPB Vocational School, Diploma 3 Informatics Management. Jadi background-nya sebenarnya bukan dari desain, tapi lebih dari ke manajemen informatika. Untuk pengalaman kerja profesional karirnya dimulai tahun 2012 di sebuah startup namanya Valardo. Dulu role saya di awal karir graphic dan UI designer, terus kemudian coba nyari challenge ke Elevenia sebagai UI designer, lalu nyari challenge lagi ke e-commerce sebagai UI UX developer, kemudian ke Databot sebagai UI UX designer, lalu ke Busy sebagai product designer, lalu di Oktober 2018 bergabung dengan tim Codex sampai hari ini. Oke, kenapa saya coba menyampaikan materi gimana sih mulai karir di UI UX design atau di product design, karena mungkin teman-teman juga banyak ngelihat bahwa role UI UX atau product design itu kayak banyak dicari, atau hampir semua digital product itu perlu UI UX. Nah, tapi untuk role UI UX dan product design di hari ini itu prosesnya tuh jauh lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau saya sedikit flashback di 2012 itu istilah UX pun saya belum paham gitu. Saya baru kenal istilah UX di tahun 2013 ketika Mas Boris menginisiasi UXID Jakarta, dan di situ juga mulai tahun-tahun berikutnya juga produk-produk digital mulai banyak bermunculan yang coba memberi solusi kepada banyak user. Nah, makanya prosesnya juga semakin tahun semakin kesini semakin kompleks, karena memang digital produk yang muncul itu semakin variatif, kebutuhan user juga semakin banyak, terus dari kompetisi juga semakin ketat, user bisa dengan mudah berubah dari sebuah layanan ke layanan A ke layanan B dikarenakan user experience atau customer experience-nya jelek. Jadi tantangannya tidak mudah gitu untuk hari ini karena semakin kompleks untuk prosesnya. Makanya saya ngutip quote Jared Spool, design is rendering of intent. Jadi kalau yang saya pahami dari quote Jared Spool ini, desain hari ini adalah coba mewujudkan dari apa aim dari produknya tersebut gitu, mau mensolusikan apa, atau dari misi kreator atau foundernya itu ingin mensolusikan apa gitu. Jadi makanya saya sangat setuju dengan quote-nya Jared Spool bahwa design is rendering of intent. Berikutnya adalah gimana sih caranya kita memulai
karir journey di UI UX atau di product design. Ini mungkin yang saya share sebagian kecil dari pengalaman saya di 2012, mudah-mudahan bisa memberi manfaat pada teman-teman. Mungkin juga yang join di webinar hari ini, beberapa mungkin sudah sama-sama experience-nya sama seperti saya, dimulai dari tahun-tahun yang hampir mirip. Jadi ini sebagian pengalaman yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk poin pertama, untuk memulai karir di UI UX dan product design, yang jelas untuk memulai ya kita harus mempelajari fundamentalnya terlebih dahulu gitu. Kalau dari pengalaman saya karena berkarirnya dari ranah UI dulu, jadi ya dulu saya mempelajari tentang UI design principle, terus mulai masuk ke ranah UX, belajar sama senior-senior yang sudah terlebih dahulu masuk di ranah UX, belajar tentang UX proses tuh gimana, metodologinya seperti apa gitu, dan sampai akhirnya sekarang mempelajari juga tentang produk dan desain strategi gitu, karena role yang sekarang menuntut bahwa desain itu nggak harus kebutuhan bisnis. Saya juga mempelajari produk dan desain strategi. Mungkin buat teman-teman yang masih di awal karir, kalau misalkan memang starting point-nya dari UI, ya silahkan dipelajari UI design prinsipalnya lebih matang. Mungkin teman-teman yang sudah mulai karir di UX proses dan di UX design, ya mungkin bisa pelajari UX proses dan metodologinya itu seperti apa gitu. Karena kalau buat saya pribadi sih, produk dan desain strategi itu kayak di tahapan ketika kita sudah punya pengalaman di ranah UI atau UX gitu, baru kita lebih matang gitu ketika mempelajari produk dan desain strategi, kayak lebih punya fondasi yang lebih kuat. Kalau menurut saya seperti itu. Terus yang poin berikutnya adalah yang pasti practice makes perfect. Jadi setelah teman-teman mempelajari fundamentalnya, coba memulai praktikal UI dan UX atau product design, dan sebisa mungkin segera memulai untuk membuat portofolionya gitu. Nah, gimana sih kalau cara memulai praktikal UI UX-nya? Mungkin yang pertama bisa memulai dengan personal project gitu, kayak setelah mempelajari fundamentalnya mungkin teman-teman bisa nge-review dari sebuah aplikasi, terus coba dipelajari kira-kira apa yang bisa diimprove, terus coba-coba bikin desain improvementnya itu seperti apa. Itu mungkin kalau personal project, atau misalkan yang kedua bisa juga pro bono project, itu biar lebih kerasa feel-nya pas lagi ngerjain project walaupun belum dibayar gitu. Misalkan ada teman punya usaha atau teman ada ideas pengen bikin digital product, itu bisa ikut involve sembari untuk menambah portofolio. Terus yang ketiga bisa juga melakukan side project gitu. Mungkin kalau bahasa bercandaan saya sama teman-teman sih, personal project dan pro bono project itu learning by doing, tapi kalau side project itu learning by do it gitu ya. Jadi bisa dari 3 hal tersebut untuk memulai praktikal UI UX dan membuat portofolio. Yang berikutnya adalah, dari pengalaman saya sih, perlu guidance or mentorship from a professional. Jadi memang di awal karir kita perlu banget nyari guidance atau mentorship dari yang lebih senior gitu. Karena gimana pun ketika kita baru mulai pasti kita banyak banget kekurangan, kita harus nyari mentor yang bisa ngasih kita feedback biar kemampuan desain atau kemampuan proses kita juga makin berkembang gitu, biar skill kita juga upgrade gitu. Nah, untuk hari ini kan sebenarnya nggak jauh lebih dimudahkan ya untuk keadaan hari ini. Banyak
online course, banyak bootcamp, banyak community meetup, atau banyak hal lain yang sudah tersedia di hari ini, baik tulisan maupun podcast gitu. Source untuk belajar itu nggak terbatas kayak zaman beberapa tahun dulu gitu. Kita harus kayak kenal beberapa desainer yang jauh lebih senior, terus kayak kalau lagi ada kesempatan ketemu, coba ngobrol atau share pekerjaan kita, terus coba nanya apa sih yang bisa diimprove seperti itu. Mungkin kalau sekarang jauh lebih mudah harusnya untuk mencari guidance atau mentorship. Yang berikutnya, always be up to date. Kalau dari kacamata saya sih, kenapa kita sebagai desainer perlu update gitu. Ini mungkin baik dari sisi visual atau dari sisi flow gitu ya. Karena yang saya pelajari kayak otak kita itu tuh kayak database gitu kan. Kayak yang ketika kita melihat sesuatu, nyobain, itu pasti kayak akan nginget image, color, kombinasinya seperti apa, terus flow yang ideal itu seperti apa. Jadi ketika kita menghadapi challenge di dalam pekerjaan kita atau di proyek-proyek kita, itu kita bisa ngerimain dari apa ya udah pernah lihat gitu. Kita combine dari yang ini dengan yang ini untuk jadi sebuah solusi baru. Kalau menurut saya seperti itu. Yang berikutnya adalah speed up your process with the latest design tools and technique. Ini juga penting karena hari ini design tools tuh makin banyak, makin bervariatif, dan kalau saran saya sih nggak perlu dipelajarin semuanya, mungkin baca fitur-fiturnya itu penting. Nah, habis itu tinggal disesuaikan dari beberapa tools yang tersedia di pasaran, kira-kira mana sih yang ngasih benefit paling banyak buat kita atau sesuai dengan cara kerja kita gitu. Jadi memang perlu kita nyari tahu biar proses kerja kita juga makin efisien. Yang berikutnya adalah learn and understand other relevant disciplines. Ini juga penting. Jadi kayak knowledge kita tentang desain itu buat role UI UX atau product designer hari ini tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nggak cuman kita tahu tentang desain aja. Kita juga paling tidak harus mempelajari tentang user research, content strategy, tentang accessibility, tentang data analitik, tentang front end development, dan berbagai hal lainnya yang mungkin punya relevansi dengan proses kerja kita di perusahaan gitu. Mungkin dari sisi marketing atau dari sisi business development, itu juga paling tidak kita harus punya knowledge di situ gitu. Karena di pekerjaan UI UX atau product design hari ini tuh mostly yang saya tahu itu sudah cross functional, jadi nggak cuma desain aja gitu. Prosesnya kenapa tadi di awal saya bilang prosesnya jauh lebih kompleks, karena kebutuhan dari bisnis, kebutuhan dari user, gimana mix itu menjadi sebuah kesatuan biar produknya fit dengan market dan tetap digunakan terus menerus gitu. Mungkin untuk how to start, poin-poin untuk how to startnya itu cukup sampai di sini. Yang berikutnya itu saya akan coba share apa sih relevan skill yang harus kita punya. Di konteks ini relevan skillnya lebih ke soft skill. Jadi kalau yang mau saya share malam ini, yang pertama itu harus bisa jadi pendengar yang baik dan observer yang baik gitu. Desainer hari ini tuh harus bisa jadi pendengar yang baik, karena itu kunci dari pekerjaan kita gitu. Kita selalu memulai pekerjaan kita dengan mendengar sebuah problem yang disampaikan stakeholder, baik dari internal stakeholder atau dari
external stakeholder, yaitu end user dari aplikasi kita gitu. Tapi kenapa di sini saya juga nambahin harus bisa jadi good observer juga, karena kadang-kadang apa yang orang sampaikan itu beda dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi makanya ini kita juga harus jeli, kita harus bisa jadi observer yang baik juga gitu. Kenapa saya nyampaikan poin ini, karena saya belajar dari salah satu senior researcher saya di kantor sebelum-sebelumnya, sebelum di Codex itu, dia pernah bilang kayak, kita kalau lagi gather insight atau coba finding problem tuh nggak hanya cuma denger aja, kita juga harus ngelihat behavior-nya mereka tuh kayak gimana, apakah yang mereka sampaikan itu benar-benar sebuah kebutuhan di behavior dia sehari-hari, kayak gitu sih. Jadi apa kita juga harus bisa nge-observe problem, needs, sama desires-nya mereka. Ini saya ngutip dari salah satu desainernya Google, Adrian Zimmerman. Dia bilang, good designer are good listeners. They start by understanding, not solving. Yang berikutnya adalah communication skill is a must. Jadi kenapa ini juga salah satu life skill yang saya masukin, karena desainer hari ini tuh harus bisa mengkomunikasikan ide yang akan kita kerjakan kepada tim maupun ke organisasi atau even ke end user kita gitu. Jadi memang penting banget kita sebagai desainer nggak cuma duduk di depan laptop terus kita ngerjain desain atau flow-nya aja gitu. Itu mungkin beberapa tahun yang lalu masih seperti itu gitu. Cuman di beberapa tahun terakhir communication skill itu jadi sebuah keharusan, karena tadi balik lagi prosesnya makin kompleks, kita kerjanya makin cross functional. Jadi kita juga harus bisa menyampaikan ide dan proses yang kita kerjakan gitu. Kenapa sih desainnya seperti ini, reasonnya apa, pertimbangannya apa. Itu kita harus bisa sampaikan kepada tim atau ke organisasi di kantor kita gitu. Berikutnya problem solving. Kita itu problem solver. Jadi banyak inilah desainer senior yang sering banget bilang desain hari ini tuh nggak cuma hanya visual gitu. Desain hari ini tuh solving problem. Jadi kita as desainer tuh nyari jalan terbaik untuk nge-solve problem yang dihadapin oleh stakeholder kita gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya, sebelum kita jumping ke solving problem ya, kita juga harus bisa ngedetect problemnya tuh di mana gitu, baik dari sisi theoretical atau dari sisi logical gitu. Jadi kita benar-benar bisa nge-mapping solusi yang kita tawarkan itu benar-benar suitable gitu, nggak ngasal gitu, nggak berdasarkan asumsi gitu. Nah, makanya mungkin beberapa teman-teman yang sudah berkarir di dunia desain atau yang udah sering baca-baca tentang desain mungkin sudah familiar, kayak kita bisa start itu untuk ngedetect problemnya bisa pakai design thinking, design sprint, atau framework lain yang tersedia. Ini saya ngutip aja Steve Jobs, if you define the problem correctly, you almost have the solution. Makanya penting banget kita harus selain nyari solusinya, kita tapi yang satu tahap sebelumnya adalah kita harus bisa ngedetect problemnya dulu. Terus ini juga yang paling penting lagi, balik lagi, karena proses yang hari ini makin kompleks, makin cross functional, jadinya skill ini juga harus sangat-sangat dipunyai kita sebagai UI UX atau product designer, yaitu kolaborasi dan team player gitu. Kalau dulu di era saya awal-awal berkarir tahun 2012, 2013 tuh mungkin yang senior saya tuh banyak banget yang mempunyai label rockstar designer atau black belt designer. Mungkin untuk hari ini sudah nggak relevan, karena itu timnya makin berkembang, project yang datang juga makin kompleks, makanya
desainer tuh jauh akan lebih punya value ketika kita bisa berkolaborasi dan jadi team enabler dibanding kita bisa ngerjain tasknya sendirian gitu. Dan satu hal yang penting ketika kita bekerja dalam tim itu attitude over skills gitu. Jadi sikap kita, cara kita berkomunikasi itu sangat-sangat penting dibandingkan kayak skill-nya jago gitu. Karena pengalaman saya sih yang saya pernah lalui kayak dengan proses kerja yang makin kompleks, yang cross collaboration, kayak sejago-jagonya desainer kalau nggak bisa berkolaborasi, pada akhirnya impact yang dihasilkan tuh kecil gitu, sayang. Makanya lebih baik bisa berkolaborasi sehingga bisa memberi impact yang jauh lebih besar kepada tim maupun user. Oke, dari poin-poin yang sudah saya sampaikan, mungkin ini kayak semacam summary-nya gitu, kayak UI UX dan product design itu disiplin yang sangat luas, sangat luas banget karena di dalamnya ada kita mempelajari dari technical, manajemen, desain, dan lain sebagainya. Dan yang perlu dicatat juga sama teman-teman adalah UI UX dan product design itu proses yang iteratif gitu. Jadi continuous prosesnya, nggak kita ngedesain memberikan solusi A terus udah selesai gitu. Karena bisa jadi di hari ini kita memberikan solusi A, tapi di 3 bulan kemudian atau bahkan beberapa minggu kemudian itu problem yang dihadapi sama user sudah beda lagi, sehingga kita perlu nyari tahu kita bisa ngasih solusi apa lagi nih buat user-user kita gitu. Jadi memang ini prosesnya kompleks dan iteratif gitu. Ini saya ngutip dari Innovation Lab gitu, kenapa iteratif design itu penting. Kayak mungkin kita bisa bikin produk sekali di depan, tapi kita tuh bisa loh bikin produknya makin baik lagi kita mau dan ada waktu untuk terus memperbaiki produknya biar user makin sering pakai, mereka happy, akhirnya jadi loyal customer buat produk kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Penutupnya ya kita sebagai UI UX designer atau product designer, kita harus tetap belajar terus saling berbagi, nggak harus di forum resmi seperti webinar atau di meetup yang resmi. Bisa jadi kayak misalkan sharing knowledge yang kita punya sama sesama peers atau ke sesama teman, mungkin kalau yang masih di kampus kayak bisa berbagi ke teman-temannya tentang apa yang kita tahu dan kolaborasi. Dan harapannya ya kita sebagai UX designer atau product designer bisa membuat kehidupan orang banyak jadi jauh lebih mudah. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Hafid, thank you banget nih, menarik banget ya. Iya, sama-sama Mas Dan Vika. yang paling menarik di sini kalau untuk masalah persiapan kayak memulai UI designer itu mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Cuman kadang orang yang kadang miss tuh di bagian komunikasi ya Mas ya. Kadang kita suka miskomunikasi antara UI designer, UX designer, front end developer, back end, gimana nanti outputnya kayak gimana gitu kan. Kadang komunikasi itu penting banget ya Mas Hafid ya. Penting banget, betul Mas Vika. Dan berbicara tentang UX, terkadang kita juga harus empati banget nih, betul ya Mas Hafid ya. Empati banget terhadap user, yang dimana kita selalu berpikir kalau kita tuh user, gimana caranya user tuh suka dan nyaman dengan aplikasi yang kita buat. Jadi kayak selalu empati yang ditingkatin lah teman-teman. Penting banget itu salah satunya. Nice banget Mas Hafid. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terbaik aja lah ya. Pertanyaan yang udah kita pilih dan berdasarkan voting juga. So, dari Mas Banyu Rahman. Nih, aku coba, ini aja Mas, aku spelling aja ya. Oke ya? Iya.
bagaimana proses kolaborasi kerja antara UX researcher dan UX designer di Codex? Dan apakah ada off ke UX engineer atau langsung di-develop oleh front end? Itu Mas pertanyaannya. Moga Mas dijawab. Oke, untuk konteks di Codex ya. Di Codex kalau proses kolaborasi UX researcher sama UX designer itu kita kebetulan di wrap dalam satu tim, yaitu product team. Jadi product team kalau di Codex tuh isinya ada UX researcher, UX designer, UX writer, terus ada perwakilan dari front end. Jadi lead front end-nya tuh juga berdiri di dua kaki, dia di front end development sama di tim product, sama beberapa teman dari dokumen engineer. Jadi yang mendokumentasikan hasil-hasil diskusi kita di tim product, dan itu nanti jadi artefak yang jadi guide untuk teman-teman engineering baik front end back end. Jadi kalau untuk dari UX researcher ke UX designer-nya sih biasanya kalau yang di Codex ya, biasanya kalau teman-teman yang di UX researcher kita kayak udah ngelakuin riset baik ke internal atau eksternal stakeholder gitu, terus dia bawa insight-nya, biasanya kita nanti kayak bikin satu sesi workshop tersendiri untuk download insight dari researcher. Jadi teman-teman researcher nanti akan present bahwa mereka habis ngeriset ini, terus dapat findings-nya seperti ini gitu. Nanti dari situ biasanya kita dari UX designer-nya yang udah sih, karena kita pace-nya lumayan kencang karena aplikasi kita tuh dipakai buat internal. Jadi mostly usernya dari internal manajemen di Telkom. Jadi kadang kita nggak melakukan full design sprint kayak gitu. Jadi dari habis download insight biasanya kita langsung coba formulasiin pakai crazy eight gitu. Jadi kita wireframing keroyokan dari semua tim produk. Jadi kita dapat perspektifnya nih dari si UX designer-nya, dari UX researcher-nya, terus perspektif dari front end engineer-nya kayak gimana, dari dokumen engineer-nya juga seperti apa. Nah, nanti habis itu kita coba vote gitu, kayak kira-kira mana sih best solution yang bisa kita ambil untuk dimasukin ke sprint development, atau kita develop high fidelity design-nya dulu gitu sih. Terus untuk setelah dari UX designer dan UI designer itu apakah melalui UX engineer dulu atau ke front end? Kalau di Codex biasanya langsung ke tim development. Jadi di Codex kan pakai Scrum ya, jadi pakai sprint. Nah, kita tuh sprintnya tim product dan sprintnya tim development tuh kayak selisih satu gitu. Jadi si sprintnya tim product tuh satu langkah lebih dulu. Jadi kalau output dari sprint tim product itu udah selesai, itu nanti outputnya dalam bentuk artefak, yaitu PRD, Product Requirement Document, yang nanti itu jadi guidance buat teman-teman di engineering baik front end maupun back end. Jadi nanti di situ udah ada penjelasan flow-nya, udah ada link visualnya yang merefer ke Zeppelin, itu nanti tampilannya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Mungkin yang bisa saya sampaikan kayak gitu sih, proses kolaborasi yang ada di Codex. Nice. Thank you Mas Kafid. Thank you, jawabannya lengkap banget ya. Sama-sama. Lanjut ya Mas ya, karena kita kejar waktu juga. Kasihan Mas Kafidnya udah malam nih. Dan ini yang menarik nih dari Soya. Dari Soya, bagaimana cara membuat portofolio UI UX yang menarik nih Mas buat magang atau cari kerja? Nah, ini biasanya nih buat how to start-nya nih ya Mas ya. Ini salah satu core lah, fondasi ini. Gimana jawabannya? Mungkin di hari ini teman-teman yang lagi mau start beneran kayak memang harus ada ini kali ya,
ekstra ketika nge-build portofolio. Mungkin di angkatan saya di era 2012 itu mungkin portofolionya masih sebatas kayak visual aja gitu. Kita nampilin apa dari hasil desain kita gitu, screen-screen yang bisa kita showcase gitu. Nah, karena hari ini juga apa teman-teman yang ingin berkarir di UI UX atau product design itu makin banyak dan kompetisinya jadi makin ketat. Kalau dari saran saya gitu, dari beberapa portofolio yang pernah saya lihat itu yang baik mungkin selain menampilkan screen yang udah kita bikin gitu, dan mungkin nggak semuanya perlu kita tampilin, kayak beberapa screen yang menurut teman-teman itu punya fitur atau ketika itu diimplement punya impact yang bagus terhadap user gitu, itu perlu dijelaskan juga gitu, kayak reason kenapa teman-teman ngambil decision desainnya seperti ini gitu. Terus kayak tapi sebelumnya juga teman-teman juga harus menjelaskan, kayak misalkan ambil sampel dari existing app yang sudah ada gitu, kayak bisa didefinisikan juga gitu problem statementnya apa. Terus kayak ini inisiatif yang coba kita kasih solusinya seperti apa kayak gitu. Jadi memang lebih ini ya, kalau saya hari ini memang kompetisinya jauh lebih ketat gitu. Jadi memang harus bisa mendefinisikan problem dan solusinya seperti apa gitu. Nggak cuma sekedar nampilin hasil solusinya aja gitu. Mungkin seperti itu sih. I see. Sama sering-sering ini juga ya Mas ya. Sering-sering coba ngambil case gitu ya, ataupun case-nya aplikasi yang unicorn ataupun aplikasi yang lain kali ya. Bisa biar makin banyak nih foto-foto. Betul. Oke, lanjut. Siapa ya? Nah ini nih, ngomongin government nih. Dari Firman Ahmad Wirianata. Lanjut. Ada pengalaman-kah teman-teman research UX atau UI dalam dunia government? Bagaimana caranya kita melakukan eksperimen UX dalam project S1 yang waktunya pendek? Kayak gitu, Mas Kafid. Tadi Mas Ikal, boleh diulang nggak tadi? Boleh. Terakhir ya Mas ya. Ada pengalaman-kah teman-teman researcher UX atau UI dalam dunia government? Oke. Bagaimana cara kita melakukan eksperimen UX dalam project S1 apa SI nih? Project S1 yang waktunya pendek. Oke. Itu sih. Government ya? Iya. Sorry Mas, bukan government nih. Bukan S1 Mas, sistem informasi itu. Oh, kadang-kadang informasi. Astagfirullah. Oh, karena karakternya nggak cukup, saya singkat jadi SI itu. Thank you Mas Firman. Oke, thank you Mas. Thank you. Oke, lanjut. Oke. Research di government ya? Betul. Sebetulnya saya juga agak minim banget experience untuk riset di sisi government. Tapi mungkin saya coba share yang saya tahu ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau di government memang agak tricky ya. Saya ada sedikit pengalaman di government ketika saya kerja di Databot, itu sebuah data analytic firm, jadi perusahaan data analytics. Waktu itu kebetulan saya sama tim punya project untuk create data analytics di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kita dari Kabupaten Bojonegoro tuh pengen ngelihat area mana yang mereka kondisi masyarakatnya tuh masih social economic levelnya tuh di D dan E gitu. Jadi mereka punya data poverty gitu. Nah, memang agak tricky sih ketika kita melakukan riset ke government gitu. Apalagi kalau saya sih mungkin agak beruntung karena waktu itu
dari Pemkab Bojonegoro tuh udah punya data masyarakat yang emang udah lengkap gitu. Jadi pas kita coba gathering ke sana gitu, terus coba follow proses ibu-ibu yang PKK yang gather data gitu, itu udah lumayan mending gitu. Kalau dengar cerita beberapa teman-teman yang lain, emang biasanya ketika ngeriset di government tuh yang paling susah biasanya tentang data gitu. Nah, jadi memang harus agak tricky, kita harus nyari tahu kira-kira orang-orang di instansi tersebut yang bisa kita mintain data atau bisa kita wawancarai untuk nanya finding problems-nya. Itu yang terpenting sih kalau menurut saya, kayak kita emang biar ngehemat waktu gitu. Dan yang jelas kita harus proaktif sih, karena mungkin ya pengalaman yang saya dapat sih, kadang orang-orang di instansi government memang cenderung lebih ini ya, kayak apalagi kalau anak magang gitu, kayak dianggapnya kayak udah kamu di sini terus kayak disuruh ngapa-ngapain yang setuju Mas jelas gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti lagi magang atau intern di instansi government, saran saya sih jauh lebih proaktif aja gitu, nyari tahu kira di bagian-bagian apa yang bisa kira-kira bisa mensupport apa yang teman-teman pengenin gitu sih kalau menurut berdasarkan pengalaman saya ya. Setuju sih Mas, karena aku juga punya temen yang memang dia kerjanya di bagian, dia tempat kerja di gedung sate, dia bagian bisnis analis gitu. Dia bagian data lah, khusus data Jabar, dia tuh yang mengelola. Terkadang bagian researcher tuh kadang berbenturan dengan kebutuhan data sih. Biasanya ya, berbentuk kebutuhan data ataupun ketersediaan data. Betul. Ataupun fasilitas data. Nah, itu tuh kadang betul tuh kata Mas Hafid, harus proaktif ya. Kadang kalau kitanya ya gitu-gitu aja dianggapnya gimana ya, gitu sih. Karena di government gimana ya, mungkin teman-teman tahu sendiri lah ya. Harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat, betul. Betul. Saya cukup beruntung waktu di Bojonegoro, maksudnya waktu itu Pak Bupati dan Kepala Kominfo-nya cukup aware dengan data, makanya mereka minta bantuan kantor tempat saya kerja waktu itu buat dibuatin platform analytics-nya gitu. Jadi pas kita datang ke sana nggak yang bingung banget gitu. Ada dukungan lah di situ ada ya Mas dukungan, ya. Betul. Karena kalau nggak ada dukungan data itu susah banget kita nyari data sejabar gimana. Bikin program dulu kali. Gitu. Oke. Keren banget sih nih. Pertanyaan dan jawabannya keren banget. Thank you. Iya, sama-sama. Terima kasih. Lanjut ya. Nah ini mendasar tapi bermaknanya sangat bermakna. Anonimus dari hamba Allah. Bagaimana cara untuk tetap terus termotivasi dalam ngedesain? Gimana Mas motivasinya nih? Mungkin kadang suka mager kali ya. Gimana nih? Iya, motivasinya banyak sih. Cuma dari sepanjang saya berkarir profesional ya, sebenarnya yang bikin saya kayak yakin bahwa ketika kita berkarir di UI UX atau product design gitu, kayak kita tuh bisa ngasih impact yang besar. Itu ketika saya tadi yang saya cerita, saya kerja di big data analytic firm, terus baru sadar gitu bahwa digital product terus di dalam prosesnya ya kita yang terlibat gitu, UI UX dan product design researcher itu kayak baru sadar bahwa kayak dengan kita kita melakukan proses yang baik, ngasih solusi yang baik, itu tuh kadang bisa ngasih impact yang luar biasa loh ke orang banyak gitu. Karena sejujurnya saya sebelum join di Databot itu pengalaman saya itu di e-commerce gitu. Jadi dulu kita cuma ngedesain yang mikirnya kayak gimana caranya biar user tuh betah pakai web e-commerce kita, terus ngelakuin transaksi dan segala macamnya gitu. Scope-nya masih sekecil itu. Tapi ketika
saya join ke perusahaan big data analytics tersebut, terus ikut project yang bersama government itu, terus melihat bahwa pas kita nanya ke bupati dan kepala kominfonya kayak, kenapa sih kalian pengen bikin big data analytics ini, terus kayak jawaban mereka kayak, kita pengen mapping mas, kita pengen tahu sebenarnya di area sebelah mana sih warga saya yang kondisi ekonominya masih di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya ada bantuan-bantuan, kita bisa lebih tepat sasaran gitu ngasihnya gitu, nggak berdasarkan apa data yang asal bapak senang dari RT RW-nya kayak gitu loh. Jadi apa mereka benar-benar tahu, karena kita juga awalnya juga kayak emang ini datanya beneran ya, terus kayak kita coba shadowing gitu sama ke ibu-ibu PKK yang nge-collect data, terus kayak oh mereka beneran datengin rumahnya satu-satu, terus dicek kayak ini anaknya bapaknya kerja apa, anaknya berapa, udah sekolah belum, kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata itu ya kayak apa digital produk tuh bisa ngasih impact sejauh ini. Nah makanya dari situ kalau saya pribadi sih titik baliknya di situ kayak oh ya kayak kita bisa terus ngasih impact ke banyak orang gitu. Nice. Sama ini kali ya Mas ya, sama ngikutin tren desain mungkin ya kan. UI kan trennya berubah, selalu update tuh ya, mungkin tiap tahun. Kan suka ada tuh di YouTube tuh, entah itu internasional ataupun YouTube channel lokal, kadang suka nampilin tren UI design tahun 2018, 19, 2020 tuh trennya gimana sih. Mungkin dari ngikutin tren juga bisa terpacu kali ya Mas ya, buat bisa terpacu, betul. Iya sih, sama yang tadi tuh Mas, buat nge-impact sosial ya, impact ke user. Kayak apa, yang terpenting itu sih kayak bahwa kita ngeh bahwa apa yang kita kerjakan tuh bisa ngasih manfaat banyak ke orang lain. Betul, dari kita pengen terus gitu ya ngasih manfaat. Iya, jadinya tuh nice. Ngasih manfaat lewat desain tuh sesuatu yang unik dan iya. Bingung ngejelasinnya juga. Benar ngejelasinnya. Oke, nice. Lanjut Mas, thank you ya yang udah ngejawab ini Mas. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang sama, sesuai dengan pertanyaan yang sama yang pernah aku tanyakan juga 3 tahun yang lalu nih. Mana ya ilustrator tadi ya? Wait. Nah ini, dari Anonymous juga. Perlu nggak sih bahkan sampai jago ilustrator nih buat ngedalamin UI atau UX designer? Terima kasih sebelumnya. Ini nih, banyak banget pertanyaan yang begini nih biasanya. Permasalahan tuh ataupun ngejagoin apalah itu Mas. Mangga, silakan Mas Kapit. Kalau harus jago banget, balik lagi ya, kayak kita sendiri mau apa, aim-nya mau jadi di role apa gitu. Kayak sekarang tuh role-nya makin spesifik gitu. Kayak ada ilustrator pun udah ada yang punya role UX ilustrator. Jadi ilustrasinya nggak sekedar kayak bikin illustrate biasa, tapi dia bikin ilustrasinya menyesuaikan konteks yang ada di dalam aplikasinya tersebut gitu. Misalkan kayak lagi jaringan hilang kayak gitu, terus biasanya aplikasi kan suka ada ilustrasinya kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau UX Illustrator mereka ngebikin visual ilustrasinya akan lebih kontekstual gitu. Nah, baik lagi sih ke teman-teman, apakah semisal memang punya basic ilustrasi yang kuat dan pengen jadi seorang UX Illustrator, ya itu sah-sah aja gitu kalau memang mau mendalami jadi jago banget. Tapi kalau kita ngomongin in general as UI UX atau product design sih sebenarnya enggak juga ya kalau dari pengalaman saya, karena saya sendiri juga gambarnya enggak jago-jago banget gitu ya, cukup aja gitu lebih. Makanya kayak sekarang akhirnya lebih pengen ngedalamin di product design, kayak belajar desain strategi, desain product development kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi sih ke teman-teman apa yang mau di pursue sama role-nya ya Mas ya, fokusnya mau di mana? Iya, balik lagi ke role-nya. Karena sekarang diversifikasi role di dalam konteks UX atau product design kan banyak banget. Ada UI design, ada UX design, ada UX illustrator, UX writer,
interaction designer, UX engineering, dan Betul. itu yang saya tahu gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman mau pursue-nya yang ke sebelah mana. Gitu sih. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya untuk UX designer, itu ya kalau bisa ya dari nilai tambah ya maksudnya jadi nilai tambah. Iya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Tapi gitu. kalau menjadi UI designer, kayaknya itu keharusan deh. Iya. UI designer. UI harus designer ya. Desain kayak tool jadi bikin UI kit kan gitu. Bikin icon, bikin ilustrasi gitu kayak. Tapi kalau UI UX designer ya karena ada UI-nya kayaknya harus. Cuma kalau UX fokusnya itu sih. Strategik lebih ke strategi. yang lebih inilah research segala macam. Wah, thank you Mas Kafit, thank you nih Anonymous siapapun itu thank you udah nanyain. Mungkin wakil teman-teman ya yang pengen memulai. Lanjut ya Mas ya, masih ada waktunya nih. Lumayan. Oke. Apa ya? Ini dari Alfi ya, dari Alfi. Bisakah seorang developer mempelajari UI UX yang notabene harus bisa desain dan terkenal dengan kreatifnya? Nah, ini nih. Jadi tadi kan pertanyaan dari orang yang pengen memulai UI UX. Dan ini pertanyaan oleh orang yang sudah terjun di programming nih, Mas. Gimana nih, Mas? Menarik sih. Mungkin kalau dari sisi engineering sebenarnya teman-teman di front end sih kayak teman-teman front end saya kebanyakan di hari ini biasanya mereka juga orang-orang yang punya interest di visual gitu tapi mereka memang karena background-nya di engineering jadi mereka berkarya di front end gitu tapi ya sebenarnya bisa aja gitu jumping ke sana gitu mungkin bisa memilih role yang semacam UX designer yang ibaratnya nggak harus kayak ada proses visualnya gitu tapi kan teman-teman yang dari backgroundnya engineering mungkin bisa memakai logic yang biasa dipakai ketika melakukan coding misalkan di dunia UX gitu kayak gimana sih bikin solusi yang oke gitu karena kalau di Codex sendiri teman-teman front end di Codex tuh lumayan kritis gitu kayak misalkan kita dari tim UI sama UX designernya gitu kayak nge-throw solution gitu terus kayak mereka tuh bisa aja ngasih feedback yang kadang kita nggak kepikiran gitu kayak oh iya kenapa kita nggak bikin gini gitu nah itu jadi mungkin aja gitu kayak bisa memanfaatkan skill terdahulunya gitu termasuknya dari analytical thinking dan untuk jadi seorang UX designer gitu sih kalau pengalamanku ya. Keren Mas Kafit. Jadi mungkin pihak developernya juga, pihak engineer juga biar tahu kali ya maksud ini dibuat tuh untuk apa gitu. Jadi nggak cuma sekedar. Kan biasanya gini ya kalau kita katakanlah company-nya pakai sistem waterfall nih, bukan Scrum ya. Ataupun design sprint ya memang selalu melibatkan engineer, UI, UX apapun itulah. Tapi kalau menggunakan waterfall, biasanya engineer ini nerima task terakhir nih, bagian implement ya Mas ya. Iya. Yang memang jadi dia tuh nggak tahu menau ini kenapa dibikin, ya udah dibikin gitu. Maksudnya mungkin tahu dasar UX dan tahu kenapa tuh biar ada seninya aja gitu. Oh, maksudnya dibikin button dan tombol ini tuh di sini tuh maksudnya jadi mungkin developernya nggak cuma bikin, tapi tahu maksudnya untuk apa kali ya. Iya. Kayak gitu. Biar tahu arti lah, nggak cuma diperintahin dari atasan, hasil research begini, dah lu bikin aplikasi A, B. Dah, kayak iya, betul. Tapi biasanya kalau pakai Scrum, dia pasti selalu ikut serta. Iya, betul. Biasanya kalau di Codex sih ada fase design checking yang kita ngobrol sama stakeholder, termasuk kalau melibatkan dari sisi engineer. Iya. Oke, lanjut ya Mas ya. Iya. 2 pertanyaan lagi nih kayaknya. Oke. Nah ini menarik nih. Gimana sih cara starting ideation buat mulai konsep project di portofolio? Buat fresh graduate nih yang nggak punya real project tapi mau apply UI designer.
dari Narario Ananto. Gimana nih Mas? Oke, mungkin kalau yang belum punya banyak portofolio, mungkin yang tadi juga udah sempat dibilang sama Mas Wikal ya. Kayak kita bisa ngambil case-nya, coba perhatiin dari aplikasi-aplikasi yang sering teman-teman pakai gitu. Baik dari aplikasi dari dalam negeri atau dari luar negeri gitu. Nah, itu coba cari tahu gitu, kayak kira-kira ada nggak sih hal yang bisa diimprove, atau ketika teman-teman pakai tuh kayak ngeganjel gitu, kayak kenapa ini nggak gini ya gitu. Nah, itu bisa jadi starting point yang cukup ngebantu sih kalau dari pengalaman saya gitu, kayak kita mulai dari existing aplikasi yang udah ada gitu. Jadi nanti dari situ kan nanti ini ya kayak cara berpikir teman-teman gitu, ngebedah problemnya, terus nanti ngasih solusinya itu seperti apa, itu bisa jadi nilai plus yang dilihat oleh recruiter dan user di company yang teman-teman apply gitu. Jadi karena hari ini yang tadi saya bilang gitu, karena prosesnya makin kompleks, jadi user sekarang pun nggak hanya ngelihat visualnya yang oke gitu, tapi dari cara critical thinking dan problem solving-nya seperti apa, itu jadi poin yang lumayan menonjol sih, kira begitu. Oke, nice. Balik lagi Mas ya ke pertanyaan, mungkin ini relate ya pertanyaan yang sebelumnya ya. Balik lagi sih, dia mau untuk sering ngambil case nggak nih studi kasus untuk ini ya, untuk persiapan juga. Oke, kirain mic-nya aku mute. Lanjut ya Mas ya. Iya, oke Mas Wika. Aku kira mic-nya aku mute. Sorry. Thank you Mas Rafid udah ngejawab pertanyaan dari tadi, dari Narario. Selanjutnya, nah ini nih menarik nih, perbedaan startup sama company nih, dari Mas Fawaz Alfian. Mau tanya nih Mas, untuk role UI UX di startup dan company, itu ada nggak sih perbedaan prosesnya di dalamnya, mengingat kebutuhan startup dan company berbeda? Setuju banget nih. Bahkan even bank aja, katakan kayak mungkin yang fintech lah ya, kayak BTA, kayak Genius yang kerja sama dengan BTPN, itu selalu ada role UX designer, UI designer. Yang gimana nih Mas perbedaannya antara corporate dan startup? Mangga Mas. Oke. Perbedaannya sebenarnya mungkin kalau dari professional experience saya baru join di korporat itu ya di Codex ini, jadi baru mau 2 tahun, baru start di 2018, 6 tahun ke belakang saya full di startup. Ini juga balik lagi ya dari sisi manajemen. Kalau di startup kan memang kita terbiasa banget kayak gak ada boundaries ya antara staff sama biasanya founder-foundernya tuh biasanya kayak gak ada boundaries, kayak kita bisa throw ideas dari hasil diskusi dengan beberapa designer atau product owner kayak gitu, terus kita bisa nyampein kayak kita punya ide kayak gini. Ketika di korporat itu mungkin akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi kayak kalau saya sendiri sih di Codex secara manajemen, alhamdulillahnya ini kalau saya sih merasa ini sebuah keberuntungan gitu, kayak dari manajemen Codex sendiri kayak memang behavior-nya kayak di startup gitu, kayak kita bisa discussion dengan kayak head-headnya Codex tanpa ada batasan gitu, kayak kita bisa ngobrol tentang problems yang kita hadapin, terus kita mau giving solution kayak gimana. Itu kalau di Codex sebenarnya mirip di startup, mungkin bedanya adalah di level eksekusi
solution yang udah kita coba tuh. Mungkin kalau di startup kita bisa langsung kayak ya udah go ahead gitu, trial nanti urusan error maksudnya fail atau enggak itu jauh lebih jauh lebih dimaklumi gitu. Sedangkan kalau di korporat mungkin akan lebih hati-hatinya karena jangan sampai ketika kita ngerilis sebuah fitur atau produk baru itu ngeganggu existing proses yang udah ada gitu. Jadi memang kita jauh lebih hati-hati sih, kayak misalnya di Codex sendiri gitu, kayak proses diskusi, terus finding solution, kayak gitu-gitunya nggak jauh beda kayak di startup gitu. Cuman perbedaannya mungkin itu di tahap pas kita lagi mau ngerilis solusinya tuh apakah jadi kayak lebih benar-benar merhatiin timing gitu sih, kayak apakah ini waktunya tepat untuk dirilis atau enggak gitu. Jangan sampai ngeganggu existing proses yang udah ada gitu sih. Kalau dari pengalamanku seperti itu ya. Oke, jadi balik lagi ke kebutuhan sih ya Mas ya, dan level eksekusinya Mas ya. Terkadang sekelas korporat pun karena mereka ngelihat tren UX dan mereka mencoba masukin divisi baru bagi divisi UX dan mereka nggak tahu eksekusinya ya sama aja sih. Sama aja, gitu. betul. Sama aja Mas ya, betul ya. Iya, betul. Jadi kayak ngikut hype aja, tapi proses di dalamnya cara kerjanya nggak aja gitu sebenarnya. Makanya saya pribadi cukup beruntung gitu di Codex prosesnya dari 6 tahun saya yang di startup itu sama sekali nggak jauh berbeda, cuma ya itu kayak lebih jadi lebih kayak mindset corporate-nya lebih ada gitu, kayak kita mau deliver solusi tuh harus benar-benar ngelihat timing yang pas kayak gitu, jangan sampai ngeganggu existing proses yang udah ada, karena bahaya juga gitu kan kalau ngeganggu existing bisnis yang ada, nanti takutnya impact-nya apakah itu terhadap revenue atau hal-hal yang lain itu kan harus diperhatikan gitu. Kalau di startup biasanya lebih ya udah go ahead gitu, karena memang biasanya di startup mostly masih trial error gitu kan, kayak setuju aku. Nyari solusi yang fit buat pengguna-penggunanya gitu sih. Betul, setuju banget sih. Kalau di corporate kan kadang terbentur dengan, aduh ini masih trial, ini laku nggak ya, kayak gitu. Kayak memang kebutuhannya itu lebih besar ya, demand-nya segala macam. Dan terkadang masih suka kurang trust juga nih melalui proses UX yang memang harus dulu, butuh ketemu usernya dulu, yang memang mereka butuh cepat, tapi harus melalui proses ya, balik lagi sih ya Mas ya, ujung-ujungnya juga. Bahkan ada startup yang memang ada bagian UX designer tapi nggak tahu eksekusinya ya itu tadi nih, balik ke Mas Kafid juga tuh, kayak sama aja sih level eksekusinya beda ya Mas ya, entah itu corporate entah itu startup ya sama aja sih kayak gitu. Culture-nya juga ya Mas ya pasti beda ya culture-nya. Culture keterbukaan datanya, culture tentang implementasi untuk segala dari hal divisinya juga tuh pasti beda sih. Betul kalau di startup biasanya jauh cenderung cepat ya karena memang di satu tujuan yang sama gitu. Kalau udah corporate kan kadang data yang kita perlukan untuk melakukan eksekusi ada di direktorat mana gitu, yang kadang kalau kita nggak menyampaikan tujuan kita dari awal secara baik gitu, kayak itu nanti bisa ada miskomunikasi yang menyebabkan mungkin direktur lain berpikir kayak, kamu ngapain minta data ini gitu. Makanya itu tadi proses deliverable solusinya kayak memang ada timing tertentu yang memang harus kita perhatiin gitu. Nice sih, ini keren banget sih yang nanya. Dan ini terkadang kita juga harus tahu nih ya. Hal basic ini harus tahu sih. Oke, Mas, last question boleh ya? Question ya. Boleh. Sebelum pengumuman pemenang giveaway, ini 3 orang pemenang nih dari ininya udah diumumin. Pertanyaan terakhir. Aduh. Sisanya udah ini nih.
Bentar ya. Hmm, aku wakilin deh, ini ada banyak pertanyaan yang arah ke combine UX dan programming. Aku wakilin paling Mas, boleh ya? Ya, boleh. Aku wakilin ya. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Apakah ini Mas, apakah boleh untuk UI UX designer atau itu UI designer atau UX designer, apakah harus menguasai front end, khususnya front end ya, bagian layouting? Karena banyak banget nih teman-teman kita yang pengen nge-apply ke banyak startup ataupun company, yang dari company-nya sendiri requirement-nya adalah harus menguasai front end juga nih, selain cuman ngedesain dari UI. Nah ini gimana nih Mas? Kadang ada yang mengharuskan, kadang ada yang cuma jadi nilai plus. Contohnya di Bukalapak. Di Bukalapak tuh selalu kalau lu pengen jadi UI designer tapi tahu front end, lu dapat nilai plus nih. Nah, ini gimana nih Mas? Apakah seharusnya bisa banget, atau ya udah gitu, gue fokus aja ke UI. Khususnya UI designer ya Mas ya. Kalau UX mah udah lah. Khususnya UI designer nih. Gimana untuk nih, yang UI designer, iya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih cenderung setuju requirement knowledge front end sebagai plus ya, karena kalau menguasai banget itu mah udah jadi front end aja gitu. Nah, kenapa saya lebih cenderung sebagai nilai plus, karena kalau dari sisi desainer ya, berdasarkan pengalaman saya gitu, apalagi kebetulan saya juga background-nya dari manajemen informatika, itu sebuah advantage-nya adalah kita jadi tahu batasan-batasan ketika kita melakukan desain UI design di sebuah aplikasi gitu. Jadi kayak kita tanpa kayak nggak harusnya extra effort untuk kita udah full our best gitu ke dalam desainnya gitu. Terus pas lagi di hand off ke teman-teman front end, mereka komplain gitu kayak loh ini kok desainnya susah banget gitu. Biasanya teman-teman front end akan komplain ketika timeline yang ada itu nggak ideal gitu. Ketika ngelihat desain yang susah banget, mereka biasanya akan komplain. Nah, keuntungannya ketika kita memahami ranah front end gitu, walaupun kita mungkin nggak jago-jago banget ngoding gitu, tapi paling nggak tahu gitu. Kalau saya sih dulu pelajarinya kayak banyak kayak nyoba-nyobain demo kayak di codepen.io gitu, kayak yang ada jQuery kita coba-coba kayak cuma sekedar lihat gitu, outputnya tuh bisa kayak gini, kayak batasannya apakah dunia front end hari ini nambah apa lagi nih. Jadi ketika kita ngedesain, misalnya kita pengen nge-explore lebih jauh, kita juga punya argumen yang kuat gitu ke teman-teman front end, karena kadang ini pengalaman saya gitu di beberapa company yang terdahulu gitu, ketika ada desainer yang kurang memahami batasan front end-nya tuh bisa sampai mana, kadang front end developer-nya juga bilang ini susah, nggak bisa gitu, padahal sebenarnya kita kayak terus kayak emang beneran nggak bisa ya gitu. Nah ini juga yang kenapa tadi di salah satu poin yang saya sampaikan, kita perlu pelajari relevan disiplin yang beririsan gitu, karena biar kita tahu batasannya, apakah hari ini memang baru bisa sampai situ, atau dari sisi teknologinya udah berkembang nih, kita udah bisa ngapain lagi. Jadi soalnya ketika itu berkembang dan itu bisa memberikan impact solusi yang lebih kepada user, kan berarti kita bisa naikin standarnya gitu sih kalau pengalaman tuh gitu. Oke, nice banget sih. Kadang betul Mas, kadang developer kaget ya,
wih, desainnya bagus banget nih, tapi saya nggak sanggup gitu ya. Betul, betul. Itu Tapi kadang kalau UI designernya nggak tahu kapasitas jangkauan ruang lingkupnya front end programming, kadang ada ketika katakanlah dia desainnya sederhana nih, terus ada yang front end developernya yang mager, katakanlah mager. Waduh, kalau ini mas sulit, padahal mah bisa gitu ya. Yeah. Nah, kadang UI designer kalau tahu, dia bakal jawab, wah ini mah bisa, gue juga tahu caranya, kan enak gitu ya. Jadi kayak, minimal, kalau dari aku pribadi sih, minimal nggak harus menguasai, tapi tahu batasannya, ruang lingkupnya, secara basic lah ya mas ya. Ini bisa nggak diimplementnya, teknologinya udah ada belum, frameworknya kayak Bootstrap atau apa gitu kan, kayak udah ada belum, kayak gitu. Itu sih, karena kadang ini suka jadi momen lucu sih ketika dia udah nyerahin desain nih, kerjain nih, wah gila, semua serba animasi lah, kadang developnya belum kaget gitu kan, kayak pasti kaget sih. Iya, makanya muncul ada role UX engineer dan Betul, UI UX engineer. Biasanya nanti mereka yang jadi bridging di tengahnya nih. Yoi, nice. Tapi kan itu, nah balik lagi ya, ada UX engineer, tapi ada startup yang nggak ada UX engineer. Jadi buat teman-teman yang dalam UI designer yang nggak jadi masalah lah untuk pelajarin basic front end itu sampai apa. Karena biasanya teman-teman yang bekerja di role UX engineer tuh basicnya bisa dari teman-teman front end yang punya interest lebih ke mereka nggak mau meninggalkan skill code-nya, jadi biasanya mereka beralih ke UX engineer. Dan memang di banyak perusahaan belum mempunyai role itu gitu. Biasanya skalanya untuk perusahaan yang produknya memang udah gede banget, jadi untuk nge-maintain biar desainnya tetap konsisten, performa aplikasinya juga terjaga, jadi mereka punya UX engineer yang ngejagain kalau mau pakai elemen ini ya pakai code-nya yang ini gitu. Jadi betul gitu sih kalau pengalamanku begitu. Nice. Semoga teman-teman nanti join startup ataupun company yang memang ada UX engineer-nya ya, buat jadi jalan tengahnya tuh. Menyambung antara kalian para desainer dan developer tuh. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya selamat lah ya mempelajari. Iya, kita pelajari juga basic lah. Berkomunikasi itu penting basic lah, ilmu nggak apa-apa lah ya mas. Oke, tadi pertanyaan juga itu masuknya dari mas. Siapa mas? Itu aku juga yang nanya. Thank you Mas Adam Budi Satria. Thank you. Oke, mungkin itu last question ya. Yang lumayan menarik lah. Semoga menarik dan thank you banget nih Mas. Semoga jawabannya membantu. Ya. Pasti harus. Thank you banget buat teman-teman yang antusias banget nih, yang banyak nanya. Buat yang bertanya ya. Thank you banget, antusiasnya tinggi sekali. Thank you. Dan aku bakal ngumumin nih buat yang menang giveaway based on jempol dari sli.do. Yang pertama ada Alfi, yang kedua ada Firman Ahmad Wiryanata, yang ketiga ada Banyu Rahman. Selamat menang. Untuk para pemenang bisa DM ke Instagram @codex.telkom untuk konfirmasi hadiahnya. Sama minta tolong ini ya, buat teman-teman share dan kemenangannya di medsos kalian kayak gitu. Oke, itu sih reminder dari kami dan admin. Dan ada tim Codex, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi sebelum kita sesi foto online dari tim Codex, dari Mbak Mas Wikal, dari Mbak Arini. Ada mungkin? Buat teman-teman semua minta tolong buat isi survei dari webinar malam hari ini ya. Mangga. Oke, bentar aku share screen dulu. Wah, jaringannya sebenarnya ini ya. Oke. Bisa di bit.ly/uxbdgxcodex. Lewat chat kali ya. Oke, iya. Atau bisa di scan QR code-nya.